hidup kita ini kan pasti punya tantangan gitu. Hmm. Apalagi kan kualitas keimanan kita kan diuji seberapa jauh kekuatan kita menangkal setiap cobaan, gangguan yang ada dari pihak eksternal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya host dadakan, host tetap dibilangkan lah, Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Bersama saya di samping saya sudah ada pembina, ketua pembina Yayasan Rumah Dakwah Indonesia, Ustadz Khairul Azhar. Selamat sore Ustadz. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ustadz? Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Memang ini kayaknya kita sudah mau di penghujung Ramadan Ustadz ya. Insya Allah ada kedamaian Ada selama Ramadan ini. Ada Ustadz, ada sakit selama bulan Ramadan ini? Alhamdulillah tidak ada sakit. Alhamdulillah. Baik sakit luar maupun sakit dalam. Alhamdulillah. Itu yang paling penting pula. Kalau udah sakit nanti ayahan diceritanya. Iya. Baik Ustadz, kita melanjutkan bincang-bincang sore kita di channel YouTube kita. Dan pertama, saya menginformasikan kepada seluruh pendengar, jika pertama kali melihat video ini, mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe agar channel YouTube kita ini lebih berkembang ke depan harinya. Baik, langsung saja Ustadz, untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang dakwah ini, karena kan dakwah ini luas sekali dia maknanya. Iya. Kalau menurut pandangan Ustadz sendiri, di zaman kita yang sekarang ini, dakwah apa yang harus kita utamakan? Iya. Terima kasih Ustadz Indra, bincang-bincang kita pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan. Mudah-mudahan tarbiyah ruhiyah kita maupun tarbiyah syakhsiyah Islamiyah kita dan tarbiyah jamaah kita akan sukses pada bulan Ramadan ini. Dan kita akan mendapatkan kemenangan yang kita rayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan setelah Idul Fitri nanti 1 Syawal nanti kehidupan kita akan lebih baik. Amin. Dari kehidupan sebelumnya. Amin. Dan kata hadis Rasulullah ya Ustaz ya, jika engkau lebih baik daripada hari sebelumnya, maka engkau termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kategori beruntung ini yang ingin kita kejar. Jangan pula kita jika Idul Fitri Syawal ini ternyata sama saja dengan Syawal yang tahun lalu. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Ya sama aja, kita namanya merugi. Nah, rugi kan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah keberuntungan, ya kan? Walaupun sedikit keuntungan yang kita peroleh. Nah, lebih fatal lagi jangan pula Syawal ini ternyata lebih jelek daripada Syawal sebelumnya. Maka kita kategori orang-orang yang celaka. Nah, itulah dakwah perlu senantiasa bergulir di tengah masyarakat kita. Itu Ustaz Indra. Iya, betul. Kalau dia dakwah dalam hal konteks keluarga, menurut Ustadz, karena kan memang saat ini banyak orang nikah, tapi angka perceraian pun tinggi juga. Iya, inilah persoalan kita, Ustaz Indra. Kita lupa yang Allah katakan, hai orang-orang beriman, kepada orang beriman, jagalah dirimu. Jadi syakhsiyah Islamnya itu perlu dikuatkan. Inilah momen Ramadan ini. Setelah jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi sebetulnya persoalan di luar sana terjadi disebabkan kerapuhan dalam rumah tangga Islam kita. Makanya paling tepat itu adalah perlu penjagaan, peningkatan kualitas keimanan pada diri pribadi kita. Baru kita punya tugas dan tanggung jawab bagaimana mendidik keluarga kita. Jadi kalau dalam keluarga itu kan dipimpin oleh seorang ayah. Ayah ini kan laki-laki. Jadi dosa pendampingnya istri dan dosa anak-anak itu dosa si kepala keluarga. Karena dia nggak bisa memimpin keluarganya.
Nah, oleh sebab itu kita harus menyadarkan dalam pesan-pesan dakwah kita, meyakinkan kepada individu-individu yang telah memiliki keluarga, sehingga kita terbebas dari siksaan api neraka itu tadi, Ustadz Indra. Iya, karena memang payah juga kalau kalau dia kepala keluarga pun tidak, katakanlah tidak paham agama, Iya, tak ada ilmunya, main iya, nikah-nikah yang penting iya. beranak pinak. Ini tadi kita kan harus juga jadi cara berpikir kita, worldview Islamik, cara berpikir Islamik itu harus ada dalam individu kita. Apalagi sekarang ini sikap endonisme, nah, masyarakat kita kan sangat tinggi. Jadi sikap deislamisasi kehidupan rumah tangga kan sangat tinggi. Jadi sebetulnya Ustaz Indra, Pak Nasir ya, Pak Nasir ini kan tokoh ya, tokoh pemikir Islam, baik di kalangan negeri kita maupun di luar sana. Karena dia pernah menjadi wakil presiden Rabita Alam Islami ya, pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, pernah menjadi Ketua Umum Masumi ya. Nah, beliau pada waktu sidang konstituante maupun di dalam buku yang tertulis Akhir Percakapan 4 Generasi yang dibukukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Pusat, itu menyampaikan ada 4 pesan. Pesan pertama adalah dia mengingatkan kita betapa pentingnya mewaspadai gerakan pertama permutatan. Ini perlu, yang pertama permutatan. Yang kedua adalah persoalan sekularisme. Jadi cabang-cabang sekularisme itu banyak sekali. Ada yang sekularisme yang mengarah kepada ateisme, yang menidakkan Tuhan sama sekali. Tetapi juga ada sekularisme yang disebut dengan humanis. Lebih cenderung kepada bagaimana membahagiakan manusia, tetapi lupa dengan si penciptaan manusia itu adalah Tuhan. Yang ketiga adalah persoalan nativisme. Kembali kita kepada mencari satu nilai kebenaran, menjadi satu pengharapan kepada proses-proses mitisisme. Dan yang terakhir, hubbud dunia, cinta dunia. Dan ketakutan akan kematian ini sangat tinggi di tengah masyarakat kita, biar. Yang kita kejar dunia terus. Padahal Islam kan mengajarkan kepada kita kematian itu akan ada pada saat waktunya kita akan menghadap Allah. Dan hidup di dunia ini tidak sifatnya kesementaraan. Nah, keempat persoalan inilah menghantui di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau itu ada dalam pribadi-pribadi kita dan masuk di dalam lingkungan keluarga kita, maka kehidupan yang Islami itu kita tidak dapatkan. Iya, bisa jadi itu penyebab tingginya angka perceraian. Jadi, dunia aja. Kenapa perceraian itu tinggi? Karena orang tidak tahu apa sih sebenarnya konsep menikah dalam pandangan Islam. Menikah itu kan sesuatu kewajiban, melahirkan satu generasi yang lebih baik kepada generasi sebelumnya. Allah mengatakan hendaklah kamu menjadi generasi-generasi Rabbaniyin. Gimana kategori generasi Rabbaniyin? Bima kuntum tu'alimul dal kitab wa bima kuntum tadrusun. Mereka yang senantiasa mentelaah kitab Al-Qur'anul Karim dan mengamalkan Al-Qur'an itu dalam hidup dan kehidupannya. Nah, ini lupa dalam pribadi-pribadi kita, keluarga-keluarga kita, apalagi di dalam kepemimpinan keluarga itu tadi, seorang ayah. Sehingga ayah lupa pendidikan dalam keluarganya. Sehingga tantangan luar itu gampang saja masuk. Ya, karena hidup kita ini kan pasti punya tantangan gitu. Apalagi kan kualitas keimanan kita kan diuji seberapa jauh kekuatan kita menangkal setiap cobaan, gangguan yang ada dari pihak eksternal kita. Nah, itu dia Ustadz Indra. Iya, memang tidak bisa kita pungkiri memang agama ini penting lah dalam sebuah rumah tangga. Iya benar. Ya. Tapi ada juga fakta menarik dia, Ustadz. Tidak sedikit pula kadang kita lihat tokoh-tokoh agama ini pula yang
ada dia selingkuh, ada dia cerai, KDRT, ada pula dia tokoh-tokoh agama ini eh, tak baiklah kita lihat ada di beberapa muat berita. Iya. Bagaimana itu? Jadi gini, kita harus mengembalikanlah kita ini sebagai apa. Kita ini sebetulnya sebagai penerus risalah. Pembawa risalah itu Rasulullah. Allah mengatakan, nah ini dalam bukunya Fiqh Dakwah Nasir ya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Ya tugas kita adalah meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Menyampaikan satu nilai kebenaran, menyampaikan berita gembira, dan sekaligus juga menyampaikan peringatan. Oleh sebab itu, mungkin kita sebagai yang memberikan kabar gembira dan peringatan, memang harus memberikan percontohan dulu dalam masyarakat kita. Kita tidak bisa menyampaikan sesuatu di tengah masyarakat kita sebelum kita mendidik diri kita. Maka masyarakat terkecil itu adalah itulah disebut dengan keluarga. Bayangkan Ustaz Indra, kalau misalnya pribadi-pribadi kita terdidik dengan yang baik, dan pribadi kita mendidik keluarga-keluarga kita yang baik, maka dari keluarga-keluarga itu akan lahirlah masyarakat-masyarakat yang terdiri daripada keluarga-keluarga terkecil tadi. Maka dari masyarakat-masyarakat yang baik itu akan hadirlah satu negara yang baik. Maka negara yang baik itu tidak bisa hadir kalau masyarakatnya tidak terdidik. Masyarakat itu tidak akan hadir kalau keluarga-keluarga dalam masyarakat itu tidak terdidik. Itu dah Ustaz juga. Berarti memang walaupun dia sebagai apalah ustadz lah misalnya, kiai lah, memang paling penting ialah mencontohkan dulu. Iya. Dahulu ke diri dia, ke keluarganya, baru ke orang lain gitu. Makanya Yayasan Rumah Dakwah yang kita dirikan ini terkonsentrasi kepada persoalan ini tadi. Jadi kita akan berupaya melakukan program-program pendidikan keluarga. Jadi insya Allah ya kita akan menggelar berbagai program TOT bagaimana menjadi keluarga yang baik. Jadi kita akan sampaikan tema kita rumahku surgaku, keluargaku surgaku. Nah, insya Allah kita akan membuat sebuah rangkaian pelatihan lah di tengah masyarakat. Maka nanti di tengah masyarakat satu pemungkin tertentu kita akan buat semacam halakoh-halakoh keluarga lah. Nah dari halakoh-halakoh itu dididik mungkin per satu periode lah. Misalnya katakanlah dalam kurun waktu 6 bulan dan evaluasi, nanti mereka menjadi mentor-mentor di antara keluarga-keluarga berikutnya. Maka akan tersiarlah bagaimana keluarga yang baik itu di tengah masyarakat. Nah di samping itu memang persoalan yang mendasar kita lihat di tengah masyarakat. Kan kita tidak terlepas pada yang senjengkal di perut kita ini. Kan masalah ekonomi. Oleh sebab itu, Yayasan Rumah Dakwah akan berkonsentrasi. Berdakwah lewat bagaimana pembangunan ekonomi masyarakat, yang ekonomi masyarakat itu agar kebutuhan dasar mereka itu terpenuhi. Nah, kan kita ketahui bahwa kekupuran itu disebabkan karena kemiskinan. Oleh sebab itu dakwah itu pertama sekali adalah bagaimana menerangi kemiskinan dulu. Nah, oleh sebab itu kita mengajaklah para agnia, para pemirsa yang menonton cerita YouTube ini, nah, berdonasilah. Ya bisa saja ke lembaga Yayasan Rumah Dakwah atau yayasan lain yang memiliki konsentrasi. Konsentrasi bagaimana membentuk keluarga Rabbaniyin bima kuntum tu'alimul kitab wa bima kuntum tadrusun itu tadi. Nah, kita akan buat berbagai pelatihan. Yang kedua tadi Ustaz Indra kan cerita, ini kan angka perceraian kan sangat tinggi. Angka pernikahan juga sangat tinggi. Pertanyaannya kenapa angka pernikahan itu tinggi dan angka perceraian itu tinggi? Karena masyarakat yang menikah itu tidak paham akan arti pernikahan itu. Pada pernikahan itu ada sesuatu yang memang diwajibkan oleh Allah dalam rangka melahirkan satu generasi. Tetapi mereka tidak paham. Jadi kalau kita balik bidang bayangkan sepertinya pernikahan hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Dalam pandangan orang sekarang. Dalam pandangan orang sekarang. Setelah yang sesaat itu nggak dia dapatkan,
lari, cerai, Iya. Yang mabuk lari. berkelahi. Nah, itu persoalannya. Tapi kalau Iya. mereka paham apa sih konsep Islam dalam pernikahan, nah itu harus kita jelaskan. Apalagi pada pasangan-pasangan generasi milenial ini kan, mereka nggak tahu, mereka tak paham. Mereka selalu bicara tentang dirinya sendiri. Mereka tidak tahu tentang masyarakat yang harus dibentuk. Makanya ya di satu sisi juga banyak juga ya para kaum muda ya, katakanlah usianya sangat lanjut dan belum menikah. Kita tanya, kenapa nggak menikah? Belum sanggup. Padahal pernikahan itu kan sebetulnya mensucikan diri. Ya kan, mensucikan diri dari segala aspek. Dan pernikahan itu, membentuk satu keluarga itu adalah dalam rangka untuk melanggengkan kehidupan. Untuk membantu kita nanti di surganya Allah. Pertanyaannya, siapa sebetulnya nanti yang menolong kita nanti di surganya Allah? Ya kan, kata Allah kan pertama, kalau kita berpulang kan, yang membantu kita kan pertama ilmu yang bermanfaat kan. Kedua apa? Harta yang bisa digunakan. Jariah. Akal jariah, sedekah jariah. Ketiga, anak yang soleh. Ya, anak yang soleh itu ada dua ya, anak yang lahir dari rahim kita maupun anak yang lahir bukan dari rahim kita tapi kita didik. Makanya ada yang disebut dengan apa namanya, anak kandung dan anak ideologis. Nah, cara berpikirnya berpikir sesuai dengan apa yang terpancal dalam sikap kita. Nah, itu dia Ustadz Indra yang harus kita lakukan. Insya Allah nanti Yayasan Rumah Dakwah kita akan melakukan ya, pertama disebut dengan kursus pranikah. Kursus pranikah. Nah, dia harus tahu dulu pranikah. Udah habis kursus nanti kita bimbing sampai satu ketika dia akan melakukan pernikahan. Nah, setelah dia menikah nanti kita lakukan kursus menjadi seorang keluarga baru. Nah, di samping itu juga, kenapa terjadi pertengkaran di tengah keluarga? Juga banyak para orang tua, mertua, menantu. Kita kursuskan juga siapa menjadi calon mertua-mertua, sehingga tidak dia paham bagaimana menggiring anak-anaknya ini, sehingga bisa apa? Bisa keluarga sakinah mawadah warahmah itu. Karena nggak sedikit juga ya. Nggak sedikit pertengkaran itu kan campur tangan keluarga, ikut-ikutan. Datang mama dia. Nah, habis itu pernikahan itu ukurannya kan materialistik. Contoh, seorang pemuda sebetulnya sudah saatnya dia menikah. Kenapa kau nggak nikah? Mahal kali biayanya. Mana sekian, harus gini, harus pesta, gini. Waduh. Masa biaya pernikahan itu gitu mahal? Nanti setelah dia habis menikah, dia berutang, cicil utang. Itulah pertengkaran terjadi. Nah, padahal pernikahan itu bukan seperti itu. Nah, ini perlu kita lakukan pendidikan. Makanya kita Yayasan Rumah Dakwah juga ini sedang melatih ya para relawan-relawan dakwah kita. Jadi seandainya nanti kita kumpulkan beberapa ustadz ya, misal ada 10 ustadz aja dulu tahap pertama ya kan. Nanti kita suruh bertebaran setiap hari Jumat ya, menyampaikan pokok pikiran ini di tengah majelis sholat Jumat. Nanti di majelis taklim ibu-ibu. Nah, ini perlu. Jadi Yayasan Rumah Dakwah ini banyak kerjanya. Jadi kita balik kepada apa akar masalahnya itu. Bagaimana kita membina pribadi dulu, baru membina keluarga tersebut. Jadi pembinaan keluarga tersebut adalah banyak juga. Pembinaan ekonomi keluarga, pembinaan pendidikan keluarga. Nah, ketika nanti si keluarga ini sudah melahirkan generasi anak kan, ini harus dididik. Bagaimana memomong anak, bagaimana menyiapkan anak tetap pada garis yang memang benar. Nah, itu dia Ustadz Indra. Baik pemirsa, itulah tadi berbicara seputar dakwah. Memang dakwah ini sangat perlu dilakukan kepada keluarga, bahkan paling penting adalah kepada diri sendiri dulu. Iya benar. Baru kita bisa mendakwahkan kepada orang lain. Mudah-mudahan apa yang dijadikan cita-cita oleh Yayasan Rumah Dakwah Indonesia, membuat kursus pranikah dan juga setelah nikah untuk anak-anak, untuk mertua juga. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada para penonton yang tetap stay menonton hingga detik ini. Mudah-mudahan kita semua, Ustadz, di bulan Ramadan ini Allah
jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan terbaik bagi kita, mensucikan diri Ustaz ya. Insya Allah. Siap. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan samping saya Ustadz Nurul Azhar. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.